sini saya akan menjelaskan tentang praproduksi dalam pembuatan video atau film. Praproduksi merupakan tahapan perencanaan dalam pembuatan video atau film. Atau dapat dikatakan tahapan produksi adalah tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi. Pada tahap ini dilakukan sejumlah persiapan pembuatan video, di antaranya penulisan naskah skenario, konsep produk, mencari lokasi, pencarian ide premis, pembuatan sinopsis, pembuatan outline, pembuatan naskah, serta persiapan-persiapan lainnya. Secara umum, proses produksi multimedia dirancang dengan menyalakan 3 tahapan, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dalam tahapan praproduksi, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari tahapan tersebut. Yang pertama itu konsep produk. Konsep merupakan fondasi atau landasan utama dalam keseluruhan proses pembuatan video atau film. Oleh karena itu, keberhasilan tampilan dan proses pembuatan simulasi visual sangat tergantung kepada penentuan ide terkait dengan produk yang akan ditampilkan. Jadi, di dalam konsep produk ini, di sini kalian mencari ide atau gagasan yang menyebabkan timbulnya konsep yang merupakan dasar bagi film maupun video tersebut. Contoh dari konsep produk atau konsep video adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh dari konsep produk atau konsep cerita dari sebuah film. Setelah tahapan yang terkait dengan ide dan konsep produk selesai, maka akan dilanjutkan dengan merumuskan pesan tersebut dalam satu kalimat pendek. Rumusan pesan inilah yang disebut dengan premis. Premis adalah suatu pernyataan yang akan dijadikan sebagai landasan kesimpulan atau kalimat yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan dari dalam penalaran yang akan menjadi hasil fokus simulasi visual. Selanjutnya, akan menentukan premis dari konsep dan ide tersebut dengan cara mengambil suatu pernyataan dari ide atau konsep untuk dijadikan sebagai sebuah landasan atau penarikan kesimpulan sebagai fokus dari hasil simulasi visual yang akan dibuat. Berikut adalah contoh dari ide premis. Ini merupakan contoh dari premis yang dibuat dalam video maupun film. Tahapan selanjutnya yaitu outline. Untuk mempermudah membuat proyek video, maka kita harus membuat sebuah rencana kasar sebagai dasar pelaksanaan. Outline di sini dijabarkan dengan membuat poin-poin pekerjaan yang berfungsi membantu kita mengidentifikasi materi apa saja yang harus dibuat, didapat, atau disusun supaya pekerjaan kita dapat berjalan. Outline dapat disusun dengan rekan kerja. Contoh dari outline adalah sebagai berikut. Ini merupakan contoh dari outline atau rencana kasar dari pembuatan film maupun video. Di sini terdapat deskripsinya, dan di sini terdapat waktu, scan, setelah itu musiknya, setelah itu kameranya, close up, apa medium shoot, setelah itu editing, dan tipografi. Ini adalah rencana kasar atau outline dari sebuah film atau video. Selanjutnya yaitu sinopsis. Sinopsis merupakan alur cerita yang dijelaskan secara singkat. Sinopsis adalah ringkasan dari rangkaian jalan cerita dalam tampilan produk simulasi visual yang dituangkan dalam bentuk teks yang akan digunakan untuk pedoman membuat simulasi visual. Tujuan dibuatnya sinopsis adalah untuk memberikan informasi terpenting dalam sebuah rangkaian cerita, film, atau animasi. Biasanya, sinopsis ini dibuat dalam
1 halaman hingga 2 halaman. Sinopsis ini merupakan alur cerita yang akan dijelaskan secara singkat. Berikut adalah contoh dari sinopsis. Ini merupakan contoh dari sinopsis dari film atau video. Sinopsis ini adalah cerita pendek dari sebuah film. Tahapan selanjutnya yaitu pembuatan naskah. Naskah menurut KBBI ada 4 pengertian naskah, yaitu yang pertama, karangan yang masih ditulis dengan tangan. Yang kedua, karangan seseorang yang belum diterbitkan. Yang ketiga, bahan-bahan berita yang siap untuk di-set. Dan yang keempat itu rancangan skenario penulisan naskah dapat disederhanakan sesuai keperluan. Jenis naskah di sini ada 2, yaitu non-cerita dan cerita. Non-cerita di sini contohnya seperti berita atau news, dokumenter, feature, reality program, dan lain-lain. Jenis naskah cerita di sini adalah cerita drama, hiburan, termasuk musik, lawak, kuis, iklan, dan lain-lain. Contoh dari pembuatan naskah adalah sebagai berikut. Ini merupakan contoh dari pembuatan naskah drama. Jadi seperti ini naskah yang akan kalian buat dalam tahapan praproduksi. Tahapan selanjutnya yaitu skenario. Skenario merupakan bentuk tertulis dari gagasan atau ide yang menyangkut penggabungan antara gambar dan suara. Dimaksud sebagai pedoman dalam pembuatan film, sinetron, atau program televisi lainnya. Dalam skenario, naskah cerita sudah diuraikan berdasarkan urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog dalam konteks struktur dramatik. Berikut ini adalah contoh dari skenario. Ini merupakan pembuatan skenario dalam pembuatan video. Tahapan selanjutnya yaitu storyboard. Storyboard adalah sketsa gambar berbentuk thumbnail yang disusun berurutan sesuai dengan rangkaian jalan cerita. Dengan storyboard, siswa dapat mewujudkan sinopsis dalam bentuk gambar kepada orang lain dengan lebih mudah. Tahapan penting dalam produksi film ini adalah storyboard. Dalam membuat storyboard, kita perlu menggunakan cara seolah-olah membidik objek sesuai dengan gagasan yang akan disampaikan, dengan mempertimbangkan angle kamera atau pertimbangan sinematografis lainnya. Misalkan jika Anda menunjukkan sesuatu yang rinci, maka perlu bidikan close up. Storyboard ini merupakan coretan gambar atau sketsa seperti gambar komik yang menggambarkan kejadian dalam film. Berikut ini adalah contoh dari pembuatan storyboard. Ini adalah contoh dari storyboard dari suatu film atau video. Ini judulnya. Setelah itu kalian dalam pembuatan skenario maupun naskah akan dijadikan seperti ini, dijadikan storyboard untuk mempermudah nanti dalam pembuatan film. Tahapan selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya. Ketika kita sedang mengerjakan proyek profesional ataupun pribadi, maka sangat dianjurkan untuk merencanakan anggaran biaya produksi. Dalam proyek profesional, rencana anggaran biaya berguna untuk mengamankan keuangan perusahaan. Tanpa anggaran biaya yang terencana dan hanya mengandalkan spekulasi, maka persentase kerugian akan menjadi besar. Rencana anggaran biaya meliputi gaji untuk rekan kerja, aktor, dan talent lainnya, seperti grafik desain, musisi, narator, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh dari rencana anggaran biaya.
dari sebuah film maupun sebuah video. Ini adalah anggaran biaya dari sebuah film maupun video. Jadi kalian membuat anggaran biaya seperti ini. Nanti di sini ada subjek, item, unit, harganya, total, dan note-nya. Jadi harus terperinci anggaran yang kalian ingin buat. Di sini saya akan mengambil kesimpulan tentang praproduksi. Proses kerja praproduksi di sini ada 4. Yang pertama itu secara singkat, praproduksi yaitu menentukan ide cerita, kemudian mensketsakan beberapa adegan penting ke dalam bentuk naskah cerita. Yang kedua yaitu dibuatnya storyboard untuk menerjemahkan naskah menjadi cerita yang lebih mendetail. Dibuat karakter, tokoh, dan background awal, lalu membuat keyframe. Test shoot yaitu sebuah rangkaian pendek gambar yang dirender dengan full color untuk memastikan teknik pergerakan atau renderingnya. Yang terakhir yaitu sebelum proses cel animation sendiri dimulai, dibutuhkan konsep cerita yang harus dibuat dalam bentuk narasi. Sekian penjelasan dari tahapan praproduksi dalam pembuatan film atau video. Sekian dan terima kasih.